Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik dan sehat ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis data dan teknik pengumpulan data. Berikut referensi yang saya gunakan. Selain referensi yang saya tuliskan di sini, teman-teman juga bisa mengakses atau men-searching bahan referensi lainnya untuk menunjang pembelajaran kita. Oke, apa itu pengertian data? Data merupakan kumpulan informasi. Data juga merupakan catatan atas kumpulan fakta. Dan data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang menunjukkan fakta. Menurut KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Jadi, dapat kita simpulkan di sini, data merupakan informasi atau keterangan yang sesuai dengan fakta. Selanjutnya, jenis-jenis data. Jenis-jenis data ada 4, berdasarkan pertama, sumbernya, sifatnya, proses atau cara mendapatkannya, dan berdasarkan skala pengukuran. Setelah ini akan kita bahas masing-masing jenis data berdasarkan sumber, sifat, proses, dan skala pengukurannya. Yang pertama, kita akan membahas data berdasarkan sumbernya. Data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung, dan teknik untuk pengumpulannya, data primer dapat melalui observasi, survei, wawancara, diskusi terfokus, hasil percobaan, dan penyebaran kuesioner. Kemudian, yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, atau peneliti sebagai tangan kedua. Seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain, baik cetak maupun elektronik. Selanjutnya, data berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu data kualitatif. Data kualitatif ini berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka ya. Dan data kualitatif ini dapat kita peroleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, kemudian observasi yang kemudian dituangkan dalam catatan. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh dari rekaman video atau dari pemotretan atau foto ya. Contohnya, gender, nama, warna, aroma. Kemudian yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika, seperti skor nilai, suhu, berat benda, ukuran. Kemudian data berdasarkan proses atau cara mendapatkannya. Yang pertama, data diskrit. Data diskrit ini adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Seperti jumlah sekolah dasar di Kecamatan A sebanyak 20, jumlah siswa laki-laki di SMA B sebanyak 65 orang, jumlah penduduk di Kecamatan A sebanyak 1208 sekian-sekian orang. Kemudian yang kedua adalah data kontinum. Data kontinum adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Contohnya, tinggi badan Denny adalah 171,5 cm. Suhu udara di ruang kelas adalah 24 derajat Celcius. Nah, data diskrit dan data kontinum ini sama-sama bilangan. Kemudian bagaimana cara membedakannya? Untuk data diskrit,
karena diperoleh dengan cara membilang, data diskrit akan berbentuk bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Sedangkan data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan, tergantung jenis skala pengukuran yang kita gunakan. Selanjutnya, data berdasarkan skala pengukuran. Jadi yang pertama, untuk data berdasarkan skala pengukuran ada namanya skala nominal. Skala nominal merupakan suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Variasinya tidak menunjukkan perurutan atau kesinambungan, tiap variasi berdiri sendiri secara terpisah. Contohnya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, pekerjaan, petani, pegawai, pedagang, dan lain sebagainya. Kemudian juga golongan darah, golongan O, A, B, AB. Jadi dalam skala nominal itu tidak dapat dipastikan apakah kategori 1 mempunyai derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah dari kategori yang lain, ataukah kategori itu lebih baik atau lebih buruk daripada kategori yang lain. Selanjutnya adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Skala ordinal adalah kategori yang dapat diurutkan atau diberi peringkat. Skala ini merupakan skala data kontinum yang batas satu variasi nilai ke variasi nilai yang lain tidak jelas, sehingga yang dapat dibandingkan hanyalah nilai tersebut lebih tinggi, sama, atau lebih rendah daripada nilai yang lain. Contohnya ranking kelas, pangkat militer, tingkat prestasi. Nah, jadi skala ordinal adalah himpunan yang beranggotakan menurut ranking, urutan, pangkat, atau jabatan. Selanjutnya adalah skala interval. Skala interval adalah skala data kontinum yang batas variasi nilai satu dengan yang lain jelas, sehingga jarak atau intervalnya dapat kita bandingkan. Skala interval merupakan skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dengan mempunyai bobot yang sama. Nilai variasi pada skala interval juga dapat dibandingkan seperti halnya pada skala ordinal, yaitu lebih besar, sama, atau lebih kecil, dan sebagainya. Namun, nilai mutlaknya tidak dapat dibandingkan secara matematis. Oleh karena itu, batas-batas variasi nilai pada skala interval bersifat arbitrer, atau angka nolnya tidak absolut. Contoh, waktu, hari, jam, menit, detik, kemudian jarak. Jadi, suatu data dikatakan skala interval bila jarak atau perbedaan antara nilai pengamatan satu dengan nilai pengamatan lainnya dapat kita ketahui secara pasti. Kemudian ada skala rasio. Skala rasio adalah skala yang di samping batas intervalnya jelas, juga variasi nilainya mempunyai batas yang tegas dan mutlak, mempunyai nilai 0 absolut. Contoh, umur, IPK, hasil pengukuran seperti panjang, berat, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data sendiri itu ada 5. Yang pertama teknik observasi, teknik komunikasi, teknik pengukuran, teknik sosiometris, dan teknik dokumenter. Pertama kita akan membahas teknik observasi. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Jadi, teknik observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Teknik observasi dibagi berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu observasi langsung. Observasi langsung adalah observasi yang dilakukan di mana observer atau peneliti berada bersama objek yang diselidiki. Kemudian yang kedua itu ada observasi tidak langsung
Seperti namanya aja, tidak langsung ya. Jadi observasi ini dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti. Misalnya kita melakukan observasi melalui film, atau slide, atau foto. Kemudian ada juga berdasarkan menurut Friedenreich. Maaf ya kalau pengucapannya salah. Jadi menurut beliau itu observasi ada pertama observasi partisipan. Jadi suatu proses observasi itu bagian dalam yang dilakukan oleh observer atau peneliti dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasinya. Kemudian ada pula yang namanya observasi non-partisipan. Jadi observer atau peneliti tidak ikut dalam kehidupan yang orang yang mereka observasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pelaku pengamat. Kemudian ada pula observasi sistematis. Nah, untuk observasi sistematis ini diselenggarakan dengan menentukan secara sistematis faktor-faktor yang akan diobservasi lengkap dengan kategorinya. Kemudian ada juga observasi non-sistematis. Nah, kalau observasi ini itu dilakukan tanpa mempersiapkan atau membatasi kerangka yang akan diamati. Keterbatasan dari observasi atau kekurangan dari observasi yang pertama itu tergantung pada kemampuan pengamatan dan mengingat. Jadi tergantung pada si peneliti nih, kemampuan mengingat dan mengamatinya. Kemudian lemah dalam pencatatan. Jadi misalkan karena yang mencatat itu adalah peneliti, karena peneliti juga manusia, jadi mungkin kan bisa aja tuh salah catat atau kurang catatan. Kemudian yang selanjutnya banyak kejadian atau keadaan di mana peneliti itu sulit untuk melakukan observasi karena itu menyangkut kehidupan pribadi dari si objek. Kemudian yang keempat, sering ditemui karena si observer itu tahu dia diobservasi, maka dia akan berlaku atau bertingkah baik. Jadi kita nggak tahu sebenarnya itu apa, kayak gitu. Kemudian yang kelima, banyak gejala yang hanya dapat diamati dalam kondisi lingkungan tertentu, sehingga kalau terjadi gangguan yang tiba-tiba, observasi itu tidak dapat dilakukan. Dan untuk kelebihannya, yang pertama banyak gejala yang hanya dapat dilihat dari observasi sehingga hasilnya akurat dan sulit untuk dibantahkan. Yang kedua, banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya dengan observasi, misalnya karena respondennya mungkin terlalu sibuk. Kemudian yang ketiga, kejadian yang serempak dapat diamati dan dicatat secara serempak pula dengan memperbanyak observer. Yang keempat, banyak kejadian yang dipandang kecil dan tidak dapat ditangkap dengan pengumpulan data yang lain. Untuk sasaran observasi itu seperti pelaku atau aktor, tempat, kegiatan, benda atau alat, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Selanjutnya yaitu teknik komunikasi. Teknik komunikasi ini yang pertama itu teknik komunikasi langsung, yaitu interview atau wawancara, yang merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang penting yang diinginkan. Jadi wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula melalui kontak langsung dengan tatap muka. Wawancara sendiri itu terbagi atas dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara terstruktur itu adalah pertanyaannya dan alternatif jawaban telah ditetapkan lebih dahulu. Jawaban lebih mudah dikelompokkan dan dianalisis kalau kita menggunakan wawancara terstruktur. Kemudian untuk wawancara tak berstruktur itu dia bersifat informal, luas, kemudian disesuaikan dengan subjeknya, disesuaikan dengan suasananya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya teknik komunikasi tidak langsung. Itu berupa angket atau kuesioner. Angket merupakan alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis
untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Jadi terlihat jelas ya, kalau komunikasi langsung itu dia komunikasinya secara verbal dan langsung. Sedangkan kalau tidak langsung itu dia menyampaikan secara tertulis. Kemudian klasifikasi dari angket atau kuesioner adalah yang pertama, kuesioner berstruktur atau tertutup. Kuesioner ini berupa pertanyaan yang disertai dengan alternatif jawaban. Yang kedua, kuesioner tidak berstruktur atau terbuka. Nah, ini kuesionernya jawabannya bebas menurut pendapat responden. Kemudian, ada juga kuesioner kombinasi berstruktur dan tak berstruktur. Kuesioner ini memberi alternatif jawaban, tapi juga memberi kebebasan kepada responden untuk menjawab lebih lanjut. Kemudian yang keempat adalah kuesioner semi terbuka. Nah, kuesioner yang ini itu memberi kebebasan kemungkinan jawaban selain dari alternatif jawaban yang sudah tersedia. Selanjutnya adalah teknik pengukuran. Teknik pengukuran yang pertama yaitu berupa tes. Tes adalah seperangkat rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan dasar penetapan untuk skor angka. Kemudian, jenis tes sendiri itu ada dua, tes lisan dan tes tertulis. Tes tertulis itu bisa berupa esai, objektif yang benar salah, kemudian pilihan ganda, mencocokkan atau menjodohkan, melengkapi, atau jawaban singkat. Kemudian, tes sendiri mempunyai alat ukur nih. Jadi alat ukur tes itu adalah prosedur sistematik di mana individual yang dites direpresentasikan ke dalam angka. Jadi tes itu dapat berupa tes psikologi, tes prestasi, atau tes inteligensi. Untuk tes psikologi itu merupakan tes instrumen yang dirancang untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari tingkah laku manusia. Sedangkan prestasi itu merupakan tes untuk mengukur penguasaan atau kemampuan setelah menerima proses belajar mengajar dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, itu tes inteligensi. Nah, kalau tes inteligensi ini tuh ada yang namanya inteligensi sosial. Nah, kalau sosial itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti dan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian ada juga yang namanya inteligensi nyata. Nah, inteligensi nyata ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui tingkat kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan sesuatu yang nyata sebagai realisasi dari keterampilannya dan penerapan ilmu pengetahuannya. Selanjutnya ada inteligensi abstrak. Nah, kalau inteligensi abstrak ini itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti dan berinteraksi dengan komunikasi verbal yang mungkin berupa simbol-simbol seperti dalam konteks ilmu pengetahuan, matematika, budaya, atau semacamnya. Jadi untuk tes sendiri itu banyak digunakan untuk tujuan memprediksi prospek keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan programnya, atau misalkan seseorang siswa dalam menyelesaikan program pendidikannya. Selanjutnya adalah daftar inventory kepribadian. Daftar inventory kepribadian itu dimaksudkan untuk mendapatkan ukuran kepribadian dari objek penelitian. Jadi para subjek diberi bermacam-macam pernyataan yang menggambarkan pola tingkah laku, kemudian diminta untuk menunjukkan apakah tiap pernyataan merupakan ciri tingkah laku mereka dengan cara memberikan tanda cek pada setiap jawaban. Nah, selanjutnya ada teknik proyektif. Teknik proyektif ini merupakan ukuran yang dilakukan dengan meminta seseorang memberikan respon kepada suatu stimulus yang bermakna ganda atau yang tak tersusun. Disebut proyeksi karena seseorang itu diharapkan memproyeksikan kebutuhan atau keinginan, kemudian atau ketakutan atau kecemasannya sendiri dalam stimulus tersebut. Dan ini banyak digunakan oleh ahli ilmu jiwa klinis untuk mempelajari dan menetapkan diagnosis orang yang mendapat gangguan emosional. Selanjutnya, teknik pengukuran yang selanjutnya adalah skala. Untuk skala akan kita bahas di slide berikutnya ya.
Baik, selanjutnya kita akan membahas teknik pengukuran skala. Pengertian skala sendiri adalah seperangkat nilai angka yang ditetapkan kepada objek atau subjek atau tingkah laku dengan tujuan mengukur sifatnya. Skala biasanya digunakan untuk mengukur sifat nilai dan minat. Untuk macam-macam skala, yang pertama ada skala Likert, kedua ada skala Guttman, skala diferensial semantik, rating scale, dan skala Thurston. Untuk skala Likert, merupakan sejumlah pertanyaan positif dan negatif mengenai suatu objek sikap. Jadi skala Likert ini adalah skala yang mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang gejala sosial. Misalnya nih, ada sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, ataupun tidak puas. Selanjutnya adalah skala Guttman. Skala Guttman ini berdimensi tunggal, jadi suatu sikap yang dianggap berdimensi tunggal itu hanya kalau sikap itu menghasilkan skala kumulatif, yaitu skala yang butirannya berkaitan satu sama lain, sehingga seorang subjek itu yang setuju dengan pernyataan juga setuju dengan pernyataan dengan nomor lainnya. Skala Guttman itu skala kumulatif, yaitu kesimpulan dari jawaban yang bersifat tegas dan sistem. Contohnya, yakin, tidak yakin, positif, negatif, setuju, ataupun tidak setuju. Selanjutnya ada skala diferensial semantik. Skala ini didasarkan pada pandangan bahwa objek mempunyai dua macam makna bagi seseorang, yaitu makna denotatif dan konotatif. Atau lebih jelasnya kita kasih contoh seperti berikut. Jadi contohnya nih, cerdas 5, 4, 3, 2, 1 bodoh. Jadi skala diferensial semantik merupakan suatu skala pengukuran yang disusun dalam suatu garis di mana jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis maksudnya, sedangkan jawaban yang negatif terletak di bagian kiri garis. Jadi misalnya dari cerdas nilainya 5, 4, 3, 2, 1 ke bodoh, misal kayak. Selanjutnya adalah rating scale atau skala rating. Suatu skala pengukuran di mana responden menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan. Jadi contohnya sebagai berikut nih. Contoh, seberapa baik pelayanan fasilitas di kampus. Jadi ada jawabannya itu ada yang 5 sangat memuaskan, 4 memuaskan, 3 cukup, 2 tidak memuaskan, dan 1 tidak memuaskan. Kemudian nanti akan ada tabel pertanyaan di mana pilihan jawabannya itu adalah angka 1-5 sesuai dengan keterangan yang di atas tadi. Jadi nanti responden disuruh untuk memilih, misal ruang kuliah tertata dengan bersih dan rapi. Misalkan memang seperti itu, maka responden bisa menjawab dengan sangat memuaskan atau memuaskan sesuai dengan penilaian responden itu. Selanjutnya adalah skala Thurston. Maaf ya kalau salah pengucapannya. Jadi skala ini adalah mengembangkan suatu metode untuk menentukan skala tertentu pada hal-hal yang mewakili berbagai tingkat sikap yang menyenangkan. Jadi skala ini skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Contoh, pilihlah pernyataan yang paling sesuai dengan sikap Anda. Saya menyukai mata kuliah statistik. Statistik menjadi modal untuk penelitian. Nah, jadi kalian bisa menconteng pilihan yang menurut responden itu sesuai dengan dirinya. Teknik yang selanjutnya adalah teknik sosiometris. Teknik sosiometris dipakai untuk mempelajari organisasi kelompok-kelompok kecil. Prosedur dasarnya dapat berupa permintaan para anggota untuk mengurutkan teman pilihannya menurut kriteria tertentu. Jadi dengan teknik ini akan diketahui kelompok populer atau kelompok terkecil atau kelompok apalah gitu. Akhir ada teknik dokumenter.
Teknik dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga dengan buku teori, pendapat, dalil, ataupun hukum. Teknik ini merupakan alat pengumpul data utama pada penelitian kualitatif, karena pembuktian hipotesisnya diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat dan teori. Quiz time! Jadi silahkan teman-teman untuk mengakses link ini. Nanti akan saya kasih juga linknya di e-learning dan masukkan kode yang saya tulis di e-learning dan selamat mengerjakan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk segala kekurangan, salah hilaf, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.